terkenal dengan COVID-19 itu telah menjangkiti lebih dari 190 negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri jumlah pasien positif COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah, dan hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa cemas atau panik dari setiap individu atau kumpulan masyarakat di Indonesia. Apalagi anjuran untuk social distancing yang kini sering kita sebut dengan physical distancing sedikit banyak menimbulkan jarak emosional antara keluarga, sahabat, rekan kerja, teman, atau umat persekutuan di tempat ibadah yang dapat saling memberikan dukungan, yang seharusnya dapat saling memberikan dukungan. Tapi bagi sebagian orang hal ini dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar yang mana bila tidak dikendalikan tekanan tersebut maka akan berdampak negatif bagi tubuh orang tersebut. Dengan tekanan yang ada dari adanya virus corona ini maka akan berdampak bagi gangguan kesehatan mental kita, yang mana gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi ini dapat disebabkan karena berbagai hal. Contohnya yang pertama seperti ketakutan terhadap wabah, rasa terasing selama menjalani karantina, kesedihan dan kesepian yang mana mungkin merasa sepi karena jauh dari keluarga, jauh dari teman, atau tidak bisa berinteraksi dengan komponen masyarakat lainnya. Jadi menimbulkan rasa kesepian yang besar, kecemasan akan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali yang terdampak karena corona ini. Karena dengan virus ini, jadi banyak sekali pekerjaan yang harus ditunda, atau tidak banyak juga yang orang-orang yang harus berhenti kerja karena virus ini, dan itu akan menimbulkan kecemasan. Bagaimana sih saya akan menghidupi keluarga saya, bagaimana saya akan memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Itu salah satu dampak atau penyebab gangguan kesehatan mental kita di tengah pandemi ini. Itu ada lagi karena kita membaca atau mendengar berita yang simpang-siur, jadi otomatis otak kita akan berpikir yang tidak gitu ya, karena kita menyerap berita yang simpang-siur. Jadi pastikan pilih informasi yang terpercaya untuk kita mengetahui tentang penyebaran virus corona ini. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada orang yang telah memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan umum, namun juga dapat mempengaruhi orang yang secara fisik dan mentalnya itu kuat, itu juga bisa terdampak. Ada beberapa kelompok yang rentan sekali akan mengalami stres psikologis seperti anak-anak, lansia, dan juga petugas medis. Juga ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita selama pandemi virus corona ini. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Kita bisa melakukan olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat. Itu dapat dilakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik ini, tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin yang dapat menurunkan stres, mengurangi rasa khawatir, dan juga memperbaiki mood kita. Latihan peregangan dan pernapasan juga dapat membantu untuk menenangkan diri. Jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk meningkatkan sistem imunitas. Selanjutnya yang kedua itu konsumsi makanan yang bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut dapat kita peroleh dari seperti nasi, sereal, buah-buahan, air sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, serta susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental kita, baik secara langsung maupun tidak langsung saja, mengatasi atau menghentikan kebiasaan buruk. Jika Anda seorang perokok, maka coba hentikan kebiasaan buruk itu mulai dari sekarang. Merokok akan meningkatkan resiko Anda terinfeksi kuman dan penyakit termasuk virus corona ini. Selain itu, membatasi juga konsumsi minuman yang beralkohol, karena kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol
itu dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental kita. Selain itu juga kebiasaan buruk yang bisa atau yang perlu kita hentikan adalah kurang beristirahat atau sering begadang. Jika kurang istirahat, Anda akan lebih mudah mengalami kecemasan dan Anda itu akan lebih tidak stabil. Selanjutnya itu yang keempat, membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, Anda bisa melakukan hobi dan aktivitas yang Anda sukai, misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh kita di rumah saja. Kelima, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu Anda berkomunikasi dengan teman, sahabat, keluarga, atau rekan kerja Anda, bisa melalui pesan singkat, telepon, maupun video call. Anda juga bisa menceritakan keresahan atau kekhawatiran Anda kepada mereka, sehingga bisa mengurangi dan bisa membuat Anda yang tenang. Bila Anda memang memiliki gangguan mental, maka konsumsilah obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter secara rutin. Bila perlu, periksakan diri Anda ke dokter secara berkala agar dokter bisa memantau perkembangan kondisi Anda. Rasa takut dan cemas yang timbul pada saat pandemi seperti ini itu wajar, dan cobalah untuk selalu berpikir positif dan selalu bersyukur dengan keadaan saat ini. Ingat, setiap permasalahan atau setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Jika masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada kalian semua, jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, dan jaga jarak aman dengan orang lain. Patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Semoga kita semua dilindungi, selalu berpikiran positif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.